Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas berita-berita yang lagi hangat menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Apa saja yang menjadi FYP di media sosial sih hari-hari ini. Kita akan segera bahas videonya. Semoga ini bisa memberikan tambahan informasi kepada kalian. Dan jangan lupa untuk memberikan opini dan tanggapan kalian di kolom komentar. Let's play this video. Let's go. Telepon Pak Anies, menang, maju, serius, iya. Langsung akan diusung Pak Anies. Langsung akan. Belum ketemu. Kita akan bilang Pak Anies menang, Partai Buruh gugatannya maju. Serius banget, iya. Dijelaskan tadi oleh tim hukum kami, 7,5%. Rasanya, andaikan PDIP memajukan Pak Anies, ya kami berharap Pak Anies Rano Karno. Di kalangan buruh itu Pak Anies Rano Karno kuat. Ya, kami berharap PDIP mendengar suara. Jangan PDIP udah mentang-mentang begini ntar ya jalan sendiri lagi, jangan. Kami melalui teman-teman media mengharapkan PDIP Ngeri ya, konsisten membangun demokrasi. politik kita, teman-teman. Oh enggak, kita nggak perlu komunikasi dengan partai manapun. Dengan Pak Anies kami sudah komunikasi. Pokoknya ada Anies, ada demo deh kayaknya. Beliau menyatakan Perusuh teman-teman ya. Betul, kita berharap PDIP karena paling kita PDIP. Mudah-mudahan Partai Buruh diajak, Hanura diajak, Partai Umat Ternyata diajak, demo demi PKS apa? diajak. Lebih dari cukup. Anies menang. Kasih Untuk paham. kalian yang belakangan ini bilang aksi demo kemarin soal RUU Pilkada bukan tentang 01 dan 03 tapi tentang Indonesia. Sampai-sampai kalian rela menyebut masyarakat dengan mengatakan buzzer. Beta mau sampaikan pada kalian bahwa jadi orang itu jangan terlalu polos. Kenapa beta bilang begitu? Karena kalian bisa mendengar pernyataan dari Presiden Partai Buruh. Beliau sendiri yang menyatakan bahwa usai putusan MK, beliau langsung telepon Pak Anies. Bahkan ketika ada balik DPR, Partai Buruh adalah partai pertama yang menyuarakan untuk mengadakan aksi demo. Dan itu didukung oleh para petugas Partai Banteng. Lalu kalau kalian bilang peringatan darurat dan turun aksi bersama dengan partai-partai itu, apakah itu tentang Indonesia? Tentang Indonesia atau tentang partai dan tentang Anies? Partai Buruh jelas-jelas mengatakan bahwa jika Anies tidak maju Pilkada Jakarta, maka putusan MK jadi mubazir. Artinya itu bukan tentang Indonesia tapi tentang kepentingan partai, terkhususnya kepentingan Abah Anies. Lalu bagaimana bisa kalian sepolos itu sehingga mengatakan tentang Indonesia? Daerah-daerah yang lain bisa pilkada tanpa syarat 7,5% dan sebagainya. Bahkan di Makassar pernah ada calon wali kota lawan kota kosong dan yang menang adalah kota kosong. Lalu apakah kalian tidak bisa menangkan kota kosong seperti yang terjadi di Makassar? Kok semua partai mendukung Pak Ridwan Kamil? Kalian bilang itu merusak demokrasi? Merusak demokrasi atau merusak karir politiknya Anies dan politiknya Banteng? Jadi stop omong kosong. Demokrasi itu bebas memilih. Kalau semua partai memilih untuk mendukung Pak Ridwan Kamil, maka itu juga demokrasi. Lalu bagaimana bisa kalian bilang merusak demokrasi, bahkan bilang darurat demokrasi? Kan ngawur. Jadi stop berkamuflase macam bunglon. Karena kalian turun demo itu bukan karena peringatan darurat, tapi kepentingan darurat untuk Abah Anies dan partai termasuk Banteng. Wow, ngeri. Jadi gimana ini Mas? Jadi siapa? Gua nggak percaya. Keputusan MK itu diancam sama DPR. Gua udah capek jadi sekjen partai ini, tau gak sih? Capek banget. Capek banget. Menteri kita udah ditarik loh. Ditarik, Pak. Ya Sona Lauli, Ona udah nggak menteri. Onui. Gua tiap hari dipanggil KPK. Tiap hari. Rumah gua di Ragunan, jauh tau gak sih Kuningan? Jauh, Pak. Plat gua apa? Plat mobil. Genap. Nah, gua dipanggil tanggal ganjil. Bisa, ini nggak bisa. Tenang aja. Bu, mohon maaf Bu, saya mau mundur menjadi sekjen partai ini. Mohon maaf. Kok nggak mundur? Semua tenang. Saya yang memulai, saya juga yang akan menyelesaikan. Hari saya. Diam. Ingat semua. The enemy of our enemy is our enemy. Banyak banget ininya. Banyak banget. Bapak Rodi. Kebanyakan musuh Bu. Diam, semua diam. Maka dari itu, saya sudah memutuskan. PDIP akan mengusung Anies Baswedan. Bu, jangan.
Bulan. Keputusan saya sudah segitiga. Jangan dulu. Mendingan kamu coblos. Mendingan oke guys. Semuanya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Abah. Ibu Megawati Soekarno Putri. Terima kasih. PDIP, mari kita melupakan masa lalu kita yang mungkin kurang enak dan memulai halaman yang baru. Gak bisa. Lihat kita bahas dulu. Saya 2 tahun di penjara sama nih orang, Bu. Nih orang. Ahok. Udah nih orang. Orangnya hilang orang. Ulang. Harus forgive. Pintar nih akademis. Di Pilpres dan Pileg 2024 pun mari kita lupakan. Berat. Bu, kenapa nggak saya aja, Bu? Saya udah cetak Mesin poster di tuh. mana-mana, Bu. Balihonya Bu. Satu tebet mukanya dia doang. Ya, semua diam. Keputusan ini PDIP akan bergabung bersama Anies Baswedan. Lepas salamannya Bu, lepas. Mendingan gabung Kimplos. Bu. Terima kasih. Saya sangat senang. Ganjar gimana? Ganjar gak diajak, suaranya cuma 16%. 16%. Bu, kita dimanipulasi Bu, jangan sama dia Bu, siapapun. 16%. Bapak, Dengar Bu. nonton apa nih, Pak? Trisam nih Pak, Trisam. Terus aku jadi apa? Pak? Aku jadi ketua DPR aja gak ada yang dengerin mah. Jadi gimana bisa? Aduh, Besok mau kocak. demo kan? Kocak. Next ah. Aduh, sudah ini. Sudah. Kocak. Bang, Aduh. penampilan aja kita itu sudah jauh beda ya. Kau anak universitas, saya anak negara. Kau masih jadi beban orang tuamu, saya sudah menghidupi orang tua saya. Kurang Kau asma. belum jadi kebanggaan Itulah orang Mas Sewa tuamu, itu. Bang. Bang. Saya sudah jadi kebanggaan orang tua saya, bahkan keluarga saya, kampung saya di Bengkulu itu, Bang. Terus kau sarjana, saya pun bisa sarjana, Bang, tapi kau belum tentu bisa jadi tamtama seperti saya. Terus kau ujung-ujungnya nanti kau kalau sudah kau kuliah, tidak lebih kau itu dari pengemis pekerjaan. Makanya dari itu, Bang, kamu diajari di kampusmu itu tutur kata yang baik, mana yang harus kamu ucapkan dan mana yang tidak. Kamu belajar itu. Ya. Jadi gini, Bang, saya cuma mengingatkan kamu, belajarlah yang bagus supaya kau nanti hasil dari belajarmu yang bagus kau jadi orang bagus ya. Oke, salam hormat dari saya ya. Prada Asep Tenda Pitra, orang Bengkulu. Saya paham. Ini congornya dijaga. Ini bakalan dicari teknik satu Indonesia ini. Ya. Apa dia bilang tadi? Tamtama bangga goptit. Nah, itu kasih paham, para tentara pasti akan bersuara ini. Kenapa harus bawa-bawa tentara, teman-teman? Kenapa harus bawa tamtama? Jelas-jelas semuanya bangga kalau anaknya masuk tentara lah. Bangga dong. Buat mahasiswa, demi Allah saya nggak butuh diwakili oleh kalian. Jadi kalian kalau mau demo, demo saja. Tapi nggak perlu membawa-bawa seluruh rakyat Indonesia. Karena menurut saya, kalian itu hanya nyampah di dalam pikiran saya. Gimana nggak nyampah di dalam pikiran? Rakyat Indonesia menunggu suara kalian. Tentang demo besar-besaran, RUU perampasan aset, kalian diam. Pura-pura buta, pura-pura tuli, pura-pura nggak tahu. Giliran Pura-pura putusan tolol. pilkada, RUU. Kenapa kalian demo besar-besaran, berdalih, menyelamatkan demokrasi? Tapi ujungnya Kalian tahu Jokowi. Sebenarnya itu karena elit politik yang tidak diuntungkan, berdalih, selamatkan demokrasi. Secara kerugian untuk rakyat apa coba? Tentang batas usia. Saya mau tanya pada kalian, apa Iya, apa keuntungan? kerugian rakyat? Kita nggak tentang ada batas usia? yang dirugikan soal keputusan batas usia, teman-teman. Nggak Apa? ada kan? Berdalih selamatkan demokrasi. Ya etika benar apa yang dikatakan oleh abang ini ya. Keputusan MK soal batas usia dan kemudian itu dibatalkan kembali. Apa untungnya untuk rakyat Indonesia? Sedangkan undang-undang perampasan aset dana koruptor itu benar-benar hal yang benar-benar berdampak kepada rakyat. Ya, dimana uang yang dikorupsi itu akhirnya dikembalikan, uang rakyat itu yang dikorupsi akhirnya dikembalikan lagi kan teman-teman ya. Kembalikan lagi kepada uang kas negara. Mereka yang
melakukan korupsi yang menyengsarakan rakyat, itu berhubungan langsung dengan rakyat. Apa yang dikorupsi itu tersebut, teman-teman ya. Tapi ini mau-maunya, teman-teman ya. Ketika demokrasi, Diperdaya politik, oleh elit politik. tapi giliran RUU perampasan aset kalian diam. Ibu bahasa. Jadi jangan bawa-bawa seluruh rakyat Indonesia. Bawalah rakyat 24%, 16%. Karena rakyat yang 58% tidak butuh suaranya mahasiswa. Karena demonya memihak. Tidak untuk rakyat Indonesia. Saya acungi jempol kalau kalian demonya RUU perampasan aset. Sebesar mungkin. Saya dukung betul. Demo untuk kepentingan politik kok. Jangan Bangga, sampai, itu. nama kalian berubah. Demo untuk kepentingan politik kok bangga. Menjadi Ya? mahasiswa. Yang tadinya Mahasiswa. mahasiswa. Mah Ini sampah. kan kalau begini Ya. kan jelas. Bahwa Sedang selamatkan berdalih demokrasi, bela selamatkan rakyat demokrasi katanya. itu kan karena politik yang tidak diuntungkan. Berdalih. Kalau emang membela rakyat harusnya RUU perampasan aset. Udah didukung sama pemerintah segala macam. Itu keuntungannya buat rakyat, keuntungannya. Ya. Dengar ya mahasiswa ya. Demi Allah saya nggak butuh diwakili kalian. Kalau kalian mau demo, mau mengatasnamakan, bawalah sekelompok masyarakat. Katakanlah 24%, 16% ya. Jangan seluruh rakyat Indonesia. Karena kami tidak butuh diwakili kalian. Yang menjadi lucu dalam demo mereka selalu dibawa-bawa Pak Jokowi. Yang jadi lucu itu sih. Ya. Kita juga kan sama-sama nggak senang dengan perlakuan atau tindakan dari DPR yang seperti apa ya, teman-teman ya. Tapi kok tiba-tiba Pak Jokowi itu yang bikin Pak Jokowi yang disalahkan. Tulislah pendapat dan opini kalian. Hai silent majority. Kalian bebas untuk bersuara di channel ini. Silahkan berikan pendapat kalian. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless.